Sebanyak 153 warga Palestina ditahan selama lebih dari 12 jam di Bandara Internasional Orlando, Johannesburg, Afrika Selatan. Para warga Palestina tersebut tiba dengan penerbangan charteran dari Kenya pada Kamis 13 November 2025. Mereka tidak diizinkan turun dari pesawat selama lebih dari setengah hari karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Seorang pendeta yang diizinkan naik pesawat menggambarkan suasana yang memprihatinkan terjadi di dalam pesawat tersebut. Ia menyebut udara di dalam pesawat terasa sangat panas dan membuat anak-anak berkeringat. Little babies, little children, their hair was stuck to their heads as the sweat was pouring down. I got into that plane, it was like a sauna on that plane. It was unbearable conditions. Otoritas penerbangan mengungkapkan para penumpang tidak memiliki stempel keberangkatan, tiket pulang maupun informasi akomodasi di Afrika Selatan. Otoritas menyebut belum diketahui pasti dari mana tepatnya mereka berangkat, mengingat akses keluar dari wilayah Gaza atau tepi barat sangat terbatas akibat blokade Israel. Sementara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan kedatangan rombongan itu sebagai sesuatu yang misterius dan memicu banyak pertanyaan. Meski demikian, Ramaphosa menyebut Afrika Selatan tidak bisa menolak kedatangan mereka. Yesterday we had a plane of 160, we're carrying 160 Palestinians landing at OR Tambo. And these are people from Gaza who somehow mysteriously were put on a plane that passed by Nairobi and came here. And I got to hear about it from my Minister of Home Affairs, wanting to know what do we do now. And I said, we cannot turn them back. Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan mengonfirmasi tidak ada satupun dari penumpang yang mengajukan permohonan suaka. Menteri Dalam Negeri Leon Schreiber menyampaikan, pemerintah akhirnya mengizinkan 130 dari 153 orang tersebut untuk masuk ke Afrika Selatan dengan visa kunjungan standar selama 90 hari. Sementara 23 penumpang lainnya diarahkan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara tujuan lain seperti Kanada, Australia, dan Malaysia. Organisasi lokal Gift of the Givers turun tangan dengan memberikan dukungan dan akomodasi bagi para warga Palestina tersebut. Pendiri organisasi itu, Imtiaz Suliman, mencatat ini merupakan kali kedua dalam 2 pekan terakhir warga Palestina datang ke Afrika Selatan dengan cara serupa. Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Besar Palestina di Afrika Selatan menyatakan keprihatinan atas dugaan eksploitasi terhadap kelompok tersebut. Mereka menduga ada organisasi tidak resmi yang menyesatkan mereka. Insiden ini pun memicu perdebatan di Afrika Selatan terkait konsistensi pemerintah dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Banyak warga mengkritik lambannya respon pemerintah di tengah komitmen politik yang selama ini ditunjukkan. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai kurangnya informasi tentang perjalanan tersebut menimbulkan resiko terhadap keamanan nasional. Hingga kini, pemerintah Afrika Selatan masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman warga Palestina melalui penerbangan charteran tanpa izin resmi.